Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau berkenan terhubung bersama Mari di sini ya. Baik, tarikan kartu tarotnya untuk sekarang membaca tentang updatean energi love life antara kamu bersama dengan si dia. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini akan vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Niatnya baca energi kamu, kebacanya energi pasanganmu, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja kita mulai. Situasi terbaru antara kamu bersama dengan si dia adalah Six of Pentacles di sana, kemudian di situ ada energi dari Page of Wands, dan kemudian di situ ada energi dari Three of Swords, tapi dia ini dua kartu terakhir terbalik ya. Nah, kalau Mari katakan seperti ini, nampaknya ada salah seorang di antara kalian itu yang ngerasa tahu dan melakukan sesuatu, saya rasa itu dengan cukup benar gitu ya. Maksudnya cukup baiklah gitu dalam sebuah relationship. Maksudnya begini, dalam sebuah relationship itu tentu saja kehadiran satu sama lain itu membawa dampak baik, kan gitu ya. Kamu hadir dalam kehidupan dia, pasanganmu, untuk memberikan dampak baik. Katakanlah di situ minimal kamu nggak bisa memberi emas berlian harta berlimpah gitu ya. Tapi kamu memberikan, katakanlah di situ kenyamanan gitulah, katakanlah di situ perhatian gitu ya, dan juga begitulah sebaliknya dari energi si dia, kan gitu ya. Nah, ada salah seorang di antara kalian itu yang kalau Mari bilang berfungsi dengan baik ya, melakukan hal-hal yang pantas, yang patut dilakukan gitu ya, untuk membuat hubungan ini menjadi hubungan yang apalah itu namanya, lebih solid lah, lebih kuat lah, lebih harmonis lah, kan gitu ya, lebih damai gitu. Nah, tetapi yang satunya lagi, kalau Mari lihat di sini, bisa dia adalah seseorang tuh yang nampaknya kurang fokus gitu ya. Ini orangnya bisa orang yang kurang berpengalaman dalam hidupnya dia gitu, atau orang yang tidak mau belajar gitu ya, tidak mau belajar dari perjalanan hidup dia sendiri gitu ya, atau tidak mau belajar dari melihat bagaimana si pasangan berlaku gitu loh ya. Jadi orang ini bisa tipe orang yang banyak gagapnya dalam sebuah hubungan gitu ya. Dan bahkan untuk beberapa di sini seseorang ini bisa kelihatan kurang termotivasi gitu ya. Dia seseorang yang di awalnya saja di situ bersemangat, di awalnya saja di situ hangat, di awalnya saja dia ini orang yang menyenangkan gitu ya sebagai pasangan gitu. Tapi makin kesini bisa dia ini agak berubah energinya gitu ya. Yang tadinya kelihatan percaya diri, nah tiba-tiba orang ini jadi kayak yang down banget dia gitu ya. Nah, mungkin orang ini terlalu menghukum diri dia dengan lumayan kuat ya, lumayan dalam, lumayan kencang di situ ya. Dia menghukum dirinya, maksudnya gini, dia lebih banyak melihat salah-salah dirinya saja gitu ya, atau dia hanya melihat banyak kekurangan dirinya saja. Misalnya, wah aku kurang ganteng nih sebagai pasanganmu, atau aku nih kurang lembut nih sebagai kekasihmu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi di situ karena dia sibuk untuk menilai diri dia sendiri buruk, tapi ini kalau Mari lihat penilaian dia ini penilaian kulit luar, yang di situ kok rasanya agak-agak kurang penting. Misalnya aku terlalu gembrot, misalnya aku terlalu hitam, aku terlalu begini, aku terlalu itu, kulit luarnya saja. Nah, tetapi ketika pun dia mengetahui tentang kekurangan dirinya dia, bukannya dia men-challenge dirinya dia, bukannya dia yang kayak belajar untuk lebih baik dan melampaui kekurangan diri dia itu tadi, tetapi di sini dia lebih kayak cenderung energinya jadinya tidak stabil gitu loh. Jadi ya diajak jalan kemana
ribet sendiri gitu ya, diajak ngelakukan hal ini hal itu males, nggak mau. Nah di sana ya, jadi agak-agak kurang gimana gitu orangnya ya. Jadi tetapi dia bisa yang jadi seseorang tuh yang pengen kamu motivasi terus menerus gitu ya. Dia pengen kalau kamu tuh meyakinkan dia terus menerus bahwa dia ini pantas menjadi pasangannya kamu gitu ya, bahwa dia harus kamu motivasi untuk mau bersenang-senang dalam hubungan kalian ini. Nah, kira-kira begitu ya. Ini bersenang-senang dalam artian bukan bersenang-senang yang orientasinya negatif ya, enggak. Tapi yuk menikmati gitu ya, santai, ayo bercanda tawa. Itu maksudnya mari bersenang-senangnya di sini gitu ya. Nah, orang ini butuh terus-menerus kamu buster energinya dia, karena di situ dia stuck ya. Energinya dia di sini stuck. Dia banyak yang ngeblokir diri dia sendiri dari kamu gitu ya, ngeblokir dirinya dia sendiri dari kemungkinan akan berbahagia. Tapi entah ini energi kamu ataupun ini energi dari pasanganmu gitu ya. Beberapa di sini takut patah hati, tetapi justru melakukan tindakan-tindakan yang bisa aja bikin dia itu semakin dekat dari peristiwa patah hati itu sendiri. Nah di sana ya. Oke, ini bisa orangnya yang tadinya hangat seperti mari katakannya, ini terutama untuk hubungan-hubungan baru. Yang tadinya dia duluan memulai percakapan gitu ya, yang tadinya dia duluan yang duluan punya inisiatif untuk ngejalin hubungan ya. Nah, makin kesini inisiatifnya itu berkurang gitu ya, sangat-sangat berkurang bahkan. Jadi bisa dia akhirnya kelihatan kayak orang yang kurang hangat ya dalam hubungan ini. Nah seperti itu ya. Ini bisa juga mudah terpecah konsentrasinya, orang yang mudah terpecah fokusnya gitu ya, terlalu sibuk gitu. Sibuk, tapi sibuknya ini sibuk yang bisa jadi itu ya beberapa ya, nggak karu-karuan sibuknya, sibuk yang kok kayaknya nggak memberikan manfaat. Nah kira-kiranya kayak gitu, hanya kayak yang sebagai bentuk dari cari pengakuan. Nah beberapa di sana ya, beberapa ini ya itu tadi, hanya sebatas kurang ilmu, kurang knowledge, kurang bisa mensemangati diri dia sendiri, sehingga bisa di situ dia akhirnya menjadi beban ya dalam hubungan ini gitulah. Tapi ya terlepas dari tapi gini juga, tergantung dari bagaimana si pasangannya ini bersikap aja sih sesungguhnya gitu. Kalaupun mari katakan di sini dia bisa menjadi beban, tapi kalau si pasangan punya ya ketulusan gitu ya, punya kesabaran di sana, punya cinta yang dalam di sana. Nah, tentu saja ya itu tidak akan menjadi sebuah hal yang berat bagi dia gitu. Oke ya. Sekarang mari akan tarik ini garis pertama. Baris pertama ini mari niatkan untuk menarik energi dari dia, seseorang yang saat ini sedang terhubung dengan kamu. Tapi walaupun begitu, seperti mari sampaikan di awal pembukaan pembacaan ini, bisa saja ternyata energinya menunjukkan energi kamu di dunia nyata. Baik, 5 kartu. 2 of Wands, 8 of Wands. Kemudian di situ ada energinya Temperance tapi reversal. Kemudian di situ ada energinya dari The Fool tapi kondisinya kebalik. Dan di situ ada energi dari Seven of Pentacles tapi dia posisinya terbalik juga. Nah, ini dia ya, kalau mari lihat bisa jadi ini ternyata pasangan kamu yang awal-awal atau duluan-duluannya itu yang dia yang ngepepet kamu gitu ya, dia yang mendekati kamu awalnya di sana gitu. Atau orang ini ketika kamu dekatin dia cepat welcome-nya sama kamu gitu ya, ndak terlalu butuh perjuangan sampai katakanlah tahun-tahunan atau bahkan bulan-bulanan, tidak gitu ya. Dia orangnya welcome sama kamu tadinya gitu. Dia orangnya yang bisa ngejalin hubungan dengan kamu itu
dengan cukup baik gitu loh. Jadi kayak yang hidup, suasananya tuh hidup. Walaupun kamu yang duluan mendekati dia untuk beberapa, ada sambutan baik dari dia. Bukan hanya ada sambutan baik, tapi orang ini bisa yang kayak, wah, bikin asik gitu ya, relationship-nya, bikin asik gitu. Nah, tapi untuk beberapa ini bisa, entah dia karena memang masih muda atau jiwa muda dia itu lebih menguasai dirinya dia. Bisa di sini orangnya itu cepat di awal dan kemudian di situ dia goyang sendiri. Ini kayak orang lagi pakai mobil sport atau motor sport, pacu dengan kecepatan yang sangat luar biasa cepat gitu. Tapi dia di sini bisa kayak yang cepat limbung sendiri gitu loh. Kestabilannya dia itu nggak ada gitu ya, masih harus dia tingkatkan di sana. Nah, jadi dia orangnya bisa kayak buru-buru banget. Misalnya baru ketemu sama kamu, langsung cepat-cepat pengen nikah lah, katakanlah gitu ya. Padahal dia sendiri pun bisa dikatakan belum siap dia kalau untuk membangun hubungan pernikahan. Itu contoh aja ya. Tapi dia kayak seolah-olah mau pepet kamu, ayo kita cepet nikah. Nah, kira-kira kita. Nah, ketika kamu tidak mengiyakan maunya dia, bisa seseorang ini tuh langsung kehilangan kesabaran. Nah, di situ ya, dia bisa langsung kehilangan fokus di situ. Dia langsung bisa kehilangan rasa percaya dirinya dia. Dia langsung bisa kehilangan kemampuannya dia itu untuk berinteraksi dengan kamu, gitu ya. Karena dia, wah, ini ada fase lain ini, tidak sesuai dengan apa yang dia maksudkan, tidak sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Dan orang ini tuh nggak yang mau, oh ya oke, aku nikmati aja prosesnya ini, nggak mau yang kayak gitu. Langsung dia bisa kayak yang gamang sendiri dengan dirinya dia, gitu ya. Tapi dia bisa kayak yang melihat atau mempersalahkan, ini penyebabnya kamu, gitu ya. Jadi dia kehilangan kemampuan untuk mengharmoniskan dirinya dia, dan dia di situ hanya melihat, ya kamu aja sebabnya. Nah, kira-kiranya kayak gitu ya. Sehingga hubungan ini ya, yang tadinya membaik, tapi dia cepet landai di situ. Justru bisa kayak menyebabkan hubungan aut-autan, gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia kayak seseorang tuh yang tidak punya determinasi yang cukup besar gitu. Gitu ya. Nah, itu untuk beberapa. Tapi beberapa yang lainnya bisa, dia ini kayak ngerasa aku udah berjuang nih habis-habisan. Gitu ya. Seven of Pentacles di sana. Aku udah berjuang nih menurut sangkaan dia ya, menurut tolak ukurnya dia sendiri, katakanlah gitu. Aku udah memberikan banyak hal, aku udah berkontribusi banyak dalam hubungan ini gitu lah. Tetapi kok aku melihat tidak ada energy balance, tidak ada take and give yang setara. Nggak usah berlebihan daripada apa yang aku berikan ke kamu, tapi setara aja pun nampaknya di situ enggak. Nah gitu ya, telah ada perjuangan. Tadi kata Mari kan dia perjuangan cepet nih, energi dia cepet sama kamu, ngasih ini ngasih itu, melakukan hal ini melakukan hal itu ya. Pokoknya di situ yang dia pikir, wah ini hal baik untuk dikasih ke hubungan gitu kan. Tapi ya lama-lama dia melihat bahwa dia bahwa kemungkinan untuk mengharmoniskan dirinya dia dengan kamu itu nampaknya kecil banget gitu lah. Jadi dia bilang, udahlah gitu lah. Ya akhirnya dia bisa yang kayak ya pasif gitu ya. Ya seseorang ini akhirnya ya lebih perhitungan sama kamu. Nah, di sana. Bahkan orang ini bisa yang kayak, ya udah aku membebaskan diriku aja lah dari tanggung jawab untuk membangun hubungan ini. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk beberapa. Tapi ya beberapa lagi, ya dia nggak melakukan apapun sama sekali. Kayak yang ingin membebaskan dirinya dia dari dari apalah katakan itu ya. Kalau dibilang fungsi kok nampaknya di situ mekanis banget ya. Ya pokoknya dia kelihatan di situ kayak yang aku mau sama kamu, aku ingin sama kamu, tapi jangan minta pemberian dari aku ya, gitu lah. Kalau aku mau kasih ya aku kasih, kalau aku nggak mau kasih ya enggak, gitu loh. Jadi maksudnya dia tuh ini dengan stylenya dia, gitu aja, gitu. Ini hubungan itu sesuai dengan stylenya dia.
bukan sesuai dengan cocoknya dengan kamu juga gitu. Nah, di sana ya. Jadi sesuai dengan maunya aku. Nah, maunya dia yang seperti itu jatuhnya hubungan ini. Karena ya bisa jadi ternyata dia menyangka bahwa kamu menunjukkan kalau dia ini hanya dia saja yang mau. Nah, kira-kiranya begitu ya. Hanya dia saja yang menginginkan hubungan ini, tapi ternyata dirimu sebagai partner diskonya dia, yuk temponya bukan tempo disco kamu jogetnya, tapi jogetnya kamu itu gaya-gaya apa ya, dansa yang lebih slow kayak gitu ya. Jadi orang ini bisa ngeliat, wah kayaknya ini ndak cocok dalam ritme hubungan gitu loh, gitu ya. Nah, dan di sana kalau Mari bilang sih, ya sesungguhnya ya lagi bahwa ini agak-agak kurang stabil juga sih sesungguhnya ya. Jadi maunya dia tuh apa yang dia lakukan itu cepat dia mendapatkan hasil. Nah, kira-kiranya gitu untuk beberapa loh ya, untuk beberapa. Karena masih energi api saja di sini. Gitu. Oke, berjuang di awal tapi makin ke sini dia ngerasa kehilangan kestabilan gitu ya. Dan kemudian dia ya ya nggak inilah ya ke kamu. Nah, di situ ada bottom of the deck-nya, ada Queen of Cup ya. Kondisinya di situ kondisi tegak. Ini dia memang energinya kamu, energi yang masih mudah ya terprovokasi juga ya oleh apapun itu. Sebenarnya bisa jadi kamu ini orangnya sudah dewasa ya dalam kontrol emosionalnya kamu. Tapi mau juga terkadang kamu ini tuh kehilangan ketenangan jiwamu gitu loh. Jadi bisa di situ kamu sembari kamu memberikan atau menunjukkan ke dia kasih sayangnya kamu, tapi di saat yang bersamaan juga atau di beberapa momen berikutnya ini tiba-tiba kamu menghancurkan sendiri ya ketenangan, kedamaian, cinta yang kamu tunjukkan ke seseorang ini gitu. Mungkin dalam hubungan kalian ini untuk beberapa ya, nampaknya ada juga yang orang dari luar nih yang nampaknya mengganggu ya hubungan kalian ini gitu. Karena ini ada orang lain di sini. Kalau Mari lihat, kamu ini kan orangnya baik banget nih ya, kamu ini kan orangnya penyayang nih. Jadi hubungan kamu dengan dia ini bisa dipecahkan oleh ada orang yang mau narik perhatiannya kamu gitu ya. Kamu baik sama seseorang dan orang itu menginginkan kebaikan dari kamu, itu kayak yang terus menerus gitu. Entah orang ini menunjukkan dia atau ada orang lain di sana gitu ya. Bisa dia di sini sebenarnya agak salah paham sama kamu, gitu loh. Bisa seseorang di sini tuh ternyata kamu maunya itu model cinta yang kayak gimana gitu sama dia ya. Tapi dia bisa menginginkan cinta tuh cinta yang model lain, gitu. Kamu sayang nih sama dia. Bahkan beberapa di antara kalian kehadiranmu dalam hidupnya dia itu untuk membantu dia. Misalnya kamu tahu, wah dia baru ada problem, dia baru ada mengalami katakanlah patah hati misalnya di sana ya, baru ditinggalkan orang yang dia sayangi,
atau baru mengalami kegagalan-kegagalan apapun itu, gitu ya. Jadi kamu di situ hadir. Mungkin kamu nggak hadir sebagai orang yang memberikan solusi bantuan dalam bentuk material, ya mungkin ya, tetapi kamu hanya hadir sebagai orang yang penyemangat dia, pendamping dia untuk melewati masa-masa suramnya dia, gitu ya. Nah, dan kamu mau kalau hubungan ini tuh ya hanya hubungan kasih sayang saja, gitu ya. Kamu mau hubungannya ini itu hubungan yang tidak memaksakan dirimu juga, gitu. Harus seperti ini, harus seperti itu. Karena boleh jadi kalau untuk disuruhnya dia atau diajaknya dia kamu masuk ke hubungan yang lebih serius, kamu di sini bisa itu belum mau, gitu loh. Nah, gitu ya. Naik level hubungan ini bisa kamu di sini sesungguhnya belum mau. Karena mungkin kamu mau hubungannya tuh pelan-pelan dulu, gitu ya. Maunya kamu seperti itu. Atau kamu di sini nggak bisa karena ada 1-2 hal di sana. Katakanlah ternyata kamu udah punya keluarga atau kamu udah punya pacar sesungguhnya, gitu ya, di sana. Jadi yo kamu nggak bisa kalau untuk beneran dia ngajak kamu membangun hubungan tuh nggak bisa, gitu ya. Karena kamu juga mau berintegritas dengan hubungan kamu sama seseorang yang lain di luar sana, katakanlah mungkin sama istrinya kamu, suaminya kamu, pacarnya kamu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi, kalau untuk berkasih sayang seperti ini saja ya, apa adanya saja, ya kamu mau di sana. Nah, beberapa mungkin seperti ini. Ya, ini ada beberapa yang barusan Mari tangkap. Misalnya seseorang ini tuh ngasih kamu untuk bangun sesuatu lah, gitu ya. Misalnya karena ini ada uang-uang yang Mari lihat di sini berputar ya, untuk beberapa nih, tidak semua. Ada uang yang berputar di sini. Mungkin dia ngajak kamu bisnis bareng, gitu ya. Atau mungkin dia mensupport kamu dalam hal keuangan. Nah, ini ada uang soalnya 3 di sini, ada pemberian di sini. Nah, tetapi bisa jadi entah kamu di situ tidak minat untuk cari duit, gitu ya. Mungkin pemikirannya kamu sekarang ini apa kayak gitu ya. Kadang-kadang mau begitu orangnya. Dikasih modal, dikasih jalan, tapi bisa hati ini kayak yang aku belum bisa, gitu. Aku kayaknya belum mau kalau untuk cari uang. Nah, untuk beberapa kayak gitu. Untuk beberapa kayak gitu ya, aku belum mau nih cari uang. Karena bisa jadi kamu juga baru mengalami sebuah fase ya dalam hidupnya kamu. Ada fase-fase yang sekarang kamu tuh pengen healing dulu, gitu. Mungkin masih ada trauma di sini yang membekas di kamunya. Memang sedang berjuang kamu untuk melampaui itu, traumanya kamu itu. Jadi ketika disuruh melakukan sesuatu tuh yang serius banget, gitu ya. Nah, bisa di situ kamu aku belum mau lah, gitu. Aku belum mau. Apalagi kalau di situ ada syarat-syaratnya. Jadi bisa kamu kayak ngerasa, wah ini beban baru bagi kamu, gitu ya. Nah, yang pentingnya Mari bisa kayak ngelihat ada beban baru untuk ningkatin level hidupnya kamu, gitu ya, atau level hubungan kalian, gitu. Tapi bukan berarti kamu tuh nggak sayang sama dia, gitu ya. Bisa jadi kamu tuh sekarang hidupnya tuh lagi kayak kepengen
ritmenya itu agak lambat. Nah, gitu ya. Mungkin kamu lebih seneng ngelakukan sesuatu tuh di bidang seni, gitu. Jadi ketika disuruh masuk untuk berbisnis, ini kok yo ndak cocok sama jiwamu. Untuk beberapa di sana ya, ini ada cerita-cerita berikutnya. Ndak cocok, aku ndak pebisnis, aku bukan orang yang akan fokus duduk di komputer, ngitung barang, kalkulatorin berapa penjualan, berapa pembelian gitu ya. Aku nggak ke situ jiwaku. Nah, bisa aja beberapa di sana. Jadi orang ini bisa yang kayak kecewa gitu sama kamu. Nah, di sana ya, setelah dia memberikan uang banyak ke kamu, dia kecewa gitu. Atau beberapa di antara kalian yang tadi, ini bisnis bersama, kan? Kalian bangun bisnis bersama, tapi kemudian di sini pecah kongsi. Nah, ini bisa juga agak berdampak ya ke hubungan asmaranya kalian gitu. Atau ya ini seseorang yang pengen ada peningkatan dalam segi apapun di relationship kalian, tapi di sini kamunya masih belum mau gitu. Karena jalan hidupnya kamu dan jalan hidupnya dia ini bisa kayak bertolak belakang ya. Dia tuh orang yang semangat di hidupnya. Dia orang yang aktif. Sementara kamu bisa orangnya itu tadi agak-agak melo-melo gimana gitu ya. Agak lembut-lembut gimana kamunya gitu. Jadi dia api, sementara kamu energinya air gitu ya. Masih butuh lagi untuk saling padu di sini. Soalnya kamu bisa membakar dia, kamu air tadi ya. Kamu memadamkan apinya dia, atau dia sebagai api akan bikin kamu tuh mendidih. Nah, kayak gitu ya. Air yang sedang direbus katakanlah gitu. Jadi kamu mendidih, kamu agak panas di sana. Jadi kayak gimana tuh biar hubungannya tuh tidak padam, dingin, atau juga tidak menjadi air panas, tapi dia mungkin ya kalau bisa lah gambar-gambarnya aja nih ya. Air yang hangat-hangat suam-suam kuku, yang kayak gitu tuh ya. Jadi ini proses dan masa-masanya kalian untuk lebih coba berada di jalan tengah ya. Kamu sebagai orang yang membantu dia untuk slow, pelan, berhati-hati, lebih menikmati, lebih menghayati. Nah, dia seseorang yang menyemangati kamu, seseorang yang memacu kamu, seseorang yang menghidupkan hidupnya kamu. Nah, kira-kiranya kayak gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini kalau Mari bilang fase-fase berikutnya gitu. Nah, tetapi mungkin belakangan ini kamu agak banyak ya berjuang untuk narik perhatiannya dia gitu ya. Makanya di situ bisa kamu kehilangan kontrol dirinya kamu gitu ya. Untuk beberapa kamu tarik perhatiannya dia, kamu berusaha untuk bikin dia itu mengalihkan pandangannya ke kamu karena belakangan dia mungkin kamu lihat agak-agak menjauh di sana gitu ya. Nah, tapi untuk beberapa kasus yang lain bisa orang banyak datang ke hidupnya kamu gitu ya, dan itu bikin kamu sebenarnya punya cinta yang banyak gitu. Kamu punya cinta yang bisa kamu share dengan banyak orang gitu. Nah, namun itu bisa jadi bikin pasangannya kamu ini ngerasa agak-agak kurang nyaman ya ke kamu. Entah itu orang-orang yang datang ini kamu ceritain sama dia, aku nih di chatting sama si Anu, ada begini begitu gitu ya, diminta tolongin sama si itu untuk lakukan hal ini hal itu dan segala macam. Bisa jadi dia di situ kayak ngerasa tidak nyaman gitu ya. Atau jangan-jangan ya memang orang ini kamu adalah salah seorang yang datang ke hidupnya dia untuk menarik perhatiannya dia. Karena nampaknya Mari ada semangat kompetisi juga di sini ya. Ada semangat persaingan juga di sini yang bisa Mari tangkap dari energinya kamu. Oke, baik ya. Itu aja dulu ya. Jadi kalau Mari lihat ya ini tetap komunikasi, barangkali untuk beberapa ya tetap komunikasi, tetap keep in touch, tetap berhubungan gitu. Tapi model hubungannya itu bisa jadi agak-agak berubah ya, tidak seperti
kondisi yang kemarin-kemarin model hubungannya. Jadi orang ini kalau Mari lihat bisa lebih memilih untuk mundur dari kamu dulu ya untuk sementara ini, apalagi jika dia telah berkorban banyak hal ke kamu dalam hal material kah, dalam hal upaya-upaya tertentu kah. Nah, bisa dia mundur dulu dari kamu ya kalau dia yang sudah yang pernah berusaha. Nah, bisa beberapa di sini cepet-cepet aja dia di awal-awal itu balep banget energinya dia ke kamu. Tapi makin kesini dia bisa kayak kehilangan kemampuan untuk mengharmoniskan energinya dia dengan kamu. Dan kemudian orang ini bisa bilang, ah udahlah aku tidak maulah berkontribusi apapun dulu untuk waktu yang sekarang ini. Nah, modelnya kita. Oke, baik ya. Sekarang Mari akan tarik ini koin-koinnya, nunjukin inisialnya kamu atau inisial pasangannya kamu, ini zodiaknya kamu ataupun zodiaknya pasangan kamu gitu ya. Ini untuk menunjukkan pembacaan Mari tujukan kepada siapa ya. Bukan Mari sih sebenarnya, semesta ya. Semesta menunjukkan ke siapa. Ini P ya. Putra, Q Korea, Evanta, G Gelora, ini H hangat, K kasih, J jujur, itu U udara, O obat, kemudian T tubuh, Z zebra, ini ada inisial X X-Men, ada inisial D dalam, ini B bunga, ada Y Yanto, ada E enak, ada N nama, ada V Vita, ada A V vitamin ya, ada A Astrid, ada R rumah, ada C di situ ya, canda. Oke, sekarang kita masuk ke zodiak. Di situ ada Libra, ada Gemini lagi, Leo hadir, Aries lagi, Scorpio di sana, Pisces hadir. Kemudian ini ada energi Scorpio. Kemudian energi dari Sagittarius, Capricorn hadir di sini. Kemudian hadir energi dari Cancer dan terakhir ditutup oleh energi dari Aquarius ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.